Hari ini senang sekali kita bertemu di ruang virtual ini untuk mengikuti bimbingan seleksi P3K tahun 2021 yang diselenggarakan oleh pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya Diah Nugrahani dari PSLCC Jawa Tengah memandu jalannya bimbingan hari ini yang dengan bangga hadir akan saya kenalkan 3 narasumber ini. Saya mengenalnya tadi sempat juga berbincang sedikit 3 narasumber yang akan membawakan masing-masing nanti tes bakat skolastik, kemudian manajerial dan wawancara, dan juga socio-cultural. Pembicara pertama Bapak Saifuddin MPD. Beliau adalah seorang peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan doctoral programnya di UNES. Ya. Nanti beliau akan membawakan tes bakat skolastik. Yang kedua, Ibu Primaningrum. Beliau seorang psikolog yang juga dosen. Beliau adalah dosen di Universitas PGRI Semarang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ismail Pradana MPD. Ya, beliau adalah guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 12 Semarang, yang kebetulan juga ketua MGMP-nya. Tentu Bapak Ibu, kami beri kesempatan seluas-luasnya untuk mengulik, mengorek apapun yang Bapak Ibu harus kuasai untuk menghadapi tes P3K ini dari ketiga narasumber. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Saifuddin MPD. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Bu Diah Nugrahani. Yang kami hormati Bu Diah selaku moderator, Bapak Ismail, Ibu Emma, dan teman-teman panitia. Kemudian Bapak Ibu dari Kabupaten Cilacap yang kami hormati, izinkan saya di sini untuk belajar bareng bersama Bapak Ibu untuk refresh kembali ingatan kita terkait dengan potensi skolastik. Bapak Ibu, potensi skolastik ini adalah pada dasarnya tes yang sering dimunculkan terhadap anak-anak kita yang sering SBMPTN seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kata kunci skolastik di sini Bapak Ibu yang dari latar belakang jurusan yang berbeda, ada bahasa, ada seni, seperti itu nggih, ada guru SD, SMP, SMA, ada guru TK gitu. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tes potensi skolastik itu insya Allah ini adalah materi-materi dasar yang hubungannya tentang penalaran Bapak Ibu. Penalaran ada 2, penalaran verbal dan kuanti ya, atau numerisasi. Nah, maka Bapak Ibu monggo diulas kembali bagaimana tentang tata bahasa dan bagaimana tentang logika matematika kita. Baik Bapak Ibu, langsung ke soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin di tryout pertama. Di sini ada bacaan, maka kalau ada bacaan silakan Bapak Ibu gunakan baca cepat. Baca scanning, baca screening ya, baca scamming, kemudian ada baca screening. Intinya adalah Bapak Ibu cari inti, kemudian cari pokoknya apa. Cari kata kuncinya di mana. Tidak perlu Bapak Ibu itu membaca secara intensif, kecuali Bapak Ibu baca novel seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke pertanyaan ya, cek dulu ke pertanyaannya. Di sini disampaikan bahwa nomor 1, apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada? Lah, ini kan menjadi sebuah kunci dalam soal. DBD menjadi level waspada. Salah satu triknya adalah Bapak Ibu silakan cari kata level waspada ini dalam paragraf. Oke, kita coba temukan kata level waspada dalam paragraf. Oke, ada di bacaan 1 tidak ada. Kemudian di paragraf kedua di sini disampaikan ada ini. Oke, coba kita cek ini ada waspada. Berarti coba kita tengok intinya di mana. Intinya itu biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Pada Januari 2018 kasusnya sangat tinggi, sebesar 6.000, angka kematiannya juga besar, kemudian ini bersifat signifikan. Oke, coba kita cek opsi jawaban yang kaitannya dengan hal tersebut tentunya adalah jumlah penderita DBD yang terkena selama Januari mengalami kenaikan. Sesuai dengan yang ada di paragraf kedua. Berarti kita akan pilih C. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 2 nih. Nah, ini juga sudah numerasi terkait dengan matematis.
clue-nya di sini ada kata selisih. Ini sebagai kata kuncinya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu silakan selisihkan antara DBD tertinggi dengan terendah. Otomatis Bapak Ibu harus lihai ya, harus kuat di operasi penjumlahan, perkalian, kemudian pembagian harus dikuati terlebih dahulu. Bapak Ibu triknya bagaimana? Triknya kalau untuk kasus penjumlahan dan selisih, maka Bapak Ibu gunakan angka satuannya saja. Jadi angka satuan yang dioperasikan untuk proses hitungnya. Coba kita tengok selisih antara DBD tertinggi dan terendah. Kasus itu kan berarti hubungannya dengan numerasi atau angka. Berarti ini tertinggi dan ini yang terendah. 7 kita ambil angka satuan dan ini 3. Berarti 7 kita kurangi 3 hasilnya adalah 4. Silakan Bapak Ibu cek opsi jawaban yang belakangnya adalah 4 seperti itu. Maka di sini akan tertera opsi C. Bapak Ibu silahkan untuk nomor 3 kita lanjutkan lagi. Kota manakah? Nah ini masih verbal, masih biasa. Yang mengalami DBD tertinggi 2018. Oke, maka ini sebagai kata kuncinya. Oke. Cari ini DBD tertinggi 2018. Ada di paragraf mana? Coba kita cek. Oke, di sini 2018 tertinggi kasus DB-nya di kota Malang. Baik, dengan membaca screening, insya Allah Bapak Ibu akan menemukan kata kuncinya, akan menemukan jawaban dengan cepat. Baik Bapak Ibu, nomor 4 nih. Oke, berapakah total menggunakan konsep tadi? Kalau jumlah berarti gunakan jumlah dari angka satuannya saja. Jadi angka satuan yang Bapak Ibu operasikan. Tak perlu semua angka digunakan. Coba kita cek. Kita menjumlahkan 10 kasus yang ada di Indonesia saat itu, ya ini ada angka 7. Oke. Ada angka 7, kita akan lingkari yang akan kita pakai untuk proses operasi 7 ditambah 8, ditambah 9, ditambah 7 lagi, ditambah 0 sampai ditambah yang terakhir adalah 3. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan total penjumlahan itu sama dengan 52. Nah, 2 ini adalah angka satuan. Maka monggo Bapak Ibu cek opsi jawaban yang belakangnya adalah 2 seperti itu. Sehingga akan ketemu opsi D. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 5. Pernyataan berikut ini yang benar. Nah, kalau ini adalah sebagai kata kunci tak disebutkan di paragraf mana, ya tentunya Bapak Ibu harus mengecek dengan cepat paragraf 1 atau paragraf 2 atau paragraf ketiga ke isi bacaan. Oke, saya langsung screening antara opsi A sampai E. Saya akan cocokkan di setiap isi bacaan. Saya akan ambil sampel di A. Apakah ini sesuai? Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. Kita cek di paragraf ketiga dulu Bapak Ibu. Di sini disampaikan bahwa kota tertingginya yaitu Jawa Timur kasusnya. Oke, betul di Kota Malang. Paragraf kedua, apakah benar? Angka kematian tertinggi juga di Jawa Timur yaitu 47. Maka paragraf 2 dan 3 sudah di cross check sama. Oke, paragraf 1 ternyata di sini hanya disampaikan kasus secara umum. Berarti kalau kita simpulkan untuk jawaban nomor 5 adalah jawaban A sudah sesuai yang tertinggi. 2 tahun berturut-turut. Kalau nomor E ini misalkan NTT peringkat 1, ini kan salah. Yang peringkat satunya adalah Jawa Timur seperti itu. Baik Bapak Ibu, coba kita lanjutkan lagi soal berikutnya, yaitu kaitannya dengan soal 6. Kesimpulan apa yang harus di paragraf sudah disebutkan, maka Bapak Ibu langsung saja ke paragraf tersebut. Oke, kita cek atau kita tengok paragraf kedua, apa intinya. Oke, untuk memahami inti dari sebuah paragraf, Bapak Ibu langsung aja cek kalimat depan atau kalimat belakangnya. Coba nanti dihubungkan. Oke, angka kematian tertinggi di Jawa Timur yaitu 47. Kemudian di sini kasusnya secara umum, kalau ini membahas secara khususnya umum Jawa Timur, ini secara khusus tahun 2018 Kemenkes mencatat 6.800 dan total kematiannya 43. Maka ini bersifat signifikan. Berarti inilah yang disebut kata kunci atau inti dari paragraf 2 tadi.
Berarti kita coba tengok untuk jawaban di opsi D yang sesuai apa? Opsi nomor 6 ya maksudnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua adalah ada kasus signifikan muncul nih dari 2018. Berarti opsi yang tepat adalah E. Seperti itu. Untuk yang lain seperti Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, ini hanya sebagai penjelasnya saja. Penjelas. Nah, itulah intinya dari yang umum. Seperti cari yang bersifat umum. Bapak Ibu, nomor 7 ini sudah dikaitkan dengan persen. Berarti ini hubungannya dengan matematika juga. Berarti pertanyaannya adalah berapa persen nih angka kematian? Angka kematiannya ini ada di paragraf kedua ya, tadi disebutkan 43 orang. Kemudian laporan kasusnya juga ada di paragraf kedua yaitu 6.800 kasus. Oke, maka kalau dijadikan persen, Bapak Ibu cukup bagi saja antara 43 dengan total kasusnya. Nanti dikalikan dengan 100%. Bapak Ibu silakan ini nolnya dieliminasi. Oke, maka tinggal 43 kita bagi 68 dikalikan dengan persen. Bapak Ibu jika memang sudah bisa ya tinggal dibagi saja 43 dibagi 68 seperti ini ya 0, sekian. Oke, maka Bapak Ibu jika memang ini kesulitan silahkan Bapak Ibu ini ditaksir atau diganti menjadi angka yang lebih bulat dan enak kita bagi. Contohnya bagaimana? 43 ini akan saya ganti menjadi angka 40. 68 saya akan ganti menjadi angka 70. Ini dikalikan dengan persen. Nah, kalau seperti ini kan lebih simple daripada kita membagi angka yang 43 dibagi 68. Nolnya kita bisa coret Bapak Ibu, tinggal dibagi 4 dibagi 7. Akan lebih kecil nilainya. Sehingga 4 dibagi 7 itu ketemu 0,59 kali persen. Selesai. Inilah nilainya. Nah, kemudian kita cek di opsi jawaban ini kan nilai real. Ini kan nilai real. Nah, sedangkan kita kan sudah menggunakan ilmu taksiran. Maka ini cari yang mendekati dari opsi. Yang mana yang 0,59 mendekati? Ya 0,63%. Maka kita akan memilih yang C. Baik Bapak Ibu, dalam proses mengganti angka jangan jauh-jauh dari kondisi realnya karena nanti angkanya akan terlewat jauh. Di sini ada sinonim Bapak Ibu, sinonim dari kata pedagogis. Bapak Ibu, bagaimana sih trik untuk mengerjakan sinonim? Sinonim ini triknya adalah jika memang Bapak Ibu tidak mengetahui sama sekali artinya, maka Bapak Ibu bisa yang pertama adalah silakan cari analogi atau arti dari tiap opsi. Kemudian Bapak Ibu silakan lakukan eliminasi untuk setiap kata dalam opsi yang sama karena punya kecenderungan salah seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa membuatkan analogi itu dengan menjadikan sebuah kalimat. Bapak Ibu coba kita tengok. Oke, di sini ada pedagogi. Saya yakin Bapak Ibu tahu karena ini hubungannya dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini ada kata pelajaran. Ini ada kata materi pelajaran. Nah, ini kan kita analogikan sama. Maka kita tidak akan pilih. Jurusan pendidikan, nah ini kan kampus. Berarti hubungannya dengan sebuah pelajaran. Berarti ini kita eliminasi. Bimbingan belajar juga hubungannya dengan kegiatan materi pelajaran. Maka kita eliminasi. Lah yang tepat apa? Bersifat mendidik. Inilah yang betul. Oke. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu juga harus menambah kosakata. Bisa dengan cara kalau ada pedagogis maka Bapak Ibu cari padanannya. Apa itu? Yaitu andragogis. Kalau pedagogis itu bersifat mendidik untuk anak-anak khususnya, kalau andragogis lebih ke orang dewasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 9. Di sini ada cek dam. Oke, satu kata nggak dipisah. Kita gunakan trik tadi, ada konfirmasi mendalam, ada mendalam, kita eliminasi. Karena sudah ada kalimat atau kata yang sama. Nah, kenapa di sini danau dimunculkan dalam soal? Karena danau kita analogikan bahwa danau itu ya frekuensinya rata-rata dalam. Maka otomatis danau tidak kita pilih Bapak Ibu. Nah, tinggal 2 ini Bapak Ibu. Selalu disisakan 2
yang akan membuat kita bingung seperti itu. Oke, faktur sama tanggul. Faktur ini kan lebih ke istilah cek. Ya, cek kalau berdiri sendiri maka kita akan asumsikan cek dam ini adalah faktur. Akan tetapi karena cek dam ini adalah satu kata, maka lebih ke tanggul daripada ke faktur. Dam di sini Bapak Ibu, ini ada dam ya. Dam itu sendiri kan kita sudah tahu. Dam itu adalah batas. Batas dari kanan kiri sungai seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke nomor 10. Oke, 10 ini disampaikan dalam soal bahwa ada postulat. Oke, di sini ada harkat, ada martabat. Ini kan seolah-olah satu kata yang dianalogikan menjadi sama. Harkat, martabat, hak, dan kewajiban. Nah, ini tidak akan kita pilih. Nah, tinggal dua ini, disisakan asumsi sama ambisius. Nah, jika Bapak Ibu masih belum bisa menerka artinya, silakan Bapak Ibu dianalogikan dengan membuatkan kalimat. Oke, postulat itu yang sering muncul dalam eksak, dalam dunia eksak ya, dalam sains, postulat Einstein. Oke, sering muncul ini dalam pembelajaran. Postulat Einstein, kalau kita sudah buatkan kalimat, silakan Bapak Ibu diterka artinya. Di sini otomatis postulat Einstein. Einstein itu kan orang atau penemu, maka ini lebih ke hukum. Hukum dari Einstein. Atau kita sebut sebagai aksioma. Oke, atau pendapat. Maka yang sesuai yang mana antara A dan B tentunya adalah asumsi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 11. Di sini ada kata warkat. Nah, di sini warkat. Kenapa berita dimunculkan? Oke, berita dengan telegram ini kan hubungannya sama dengan pemberitaan. Oke, maka berita ini coba kita cek padanannya adalah ada kata warta. Nah, Bapak Ibu perlu tahu biasanya di setiap sinonim itu disediakan bunyi sama dalam sebuah opsi. Ini ada war, ini ada war. Nah, tetapi kan belakangnya udah beda, maka ini pasti salah. Telegram pasti juga salah karena hubungannya dengan berita. Oke, berkah. Kenapa berkah dimunculkan? Karena berkah itu padanannya adalah kata berkat. Nah, ini muncul at, ini ada at. Tetapi kan depannya udah beda nih. Maka kita eliminasi. Tinggal dua antara A dan D. Pilih yang mana ya antara dua itu kan begitu. Oke, tentunya di setiap opsi tadi sudah menjadi bukti kita kok telegram sama berita ini menunjuk ke sebuah pemberitaan, maka opsi yang sesuai seharusnya adalah ke surat daripada yang syarat. Oke. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu triknya. Tentunya Bapak Ibu tetap harus mencari atau menambah kosakata baru. Bapak Ibu, ini ada antonim. Oke, antonim sekarang. Bagaimana triknya? Antonim itu sebenarnya sama dengan sinonim untuk triknya, oke. Oke, triknya sama, yaitu yang pertama adalah silakan Bapak Ibu cari arti dari masing-masing opsi. Oke, cari arti dari masing-masing opsi. Karena itu mempunyai peluang, kalau Bapak Ibu sudah tahu, itu adalah sinonimnya. Artinya apa? Soal itu sudah memberikan sinonim kepada kita. Oke, secara tidak langsung. Oke, maka kita coba cek. Oke, ada muskil. Muskil ini ada kata mustahil. Mustahil itu kan hal yang sangat sulit dikerjakan. Pasti kan seolah-olah harus dikerjakan. Berarti kan yang sesuatu yang sulit. Nah, ini kan dua kata yang sama kita cari dengan trik tadi, cari antoni cari arti gitu ya, cari arti oke, dari masing-masing opsi. Lah ini sama ini. Bisa jadi atau kita asumsikan si muskil ini adalah sulit untuk sinonimnya. Maka lawannya adalah mungkin. Karena sulit itu apa? Ringan kan atau mudah kan begitu. Maka mungkin dikerjakan. Sehingga opsi yang tepat saya kira adalah yang B. Untuk andil dan jahil kan sepertinya sangat jauh. Bapak Ibu kita lanjutkan nomor 13. Tentunya Bapak Ibu jika sudah tahu langsung dicari, langsung dicek aja di opsi. Oke, ini bagi yang memang benar-benar tidak tahu begitu. Cara mengerjakannya sama, kita coba anomali. Oke, disediakan kata abnormal. Abnormal itu kan sama dengan beda, sama dengan aneh, sama dengan ganjil. Lah, ini kita asumsikan sebagai sinonimnya, sebagai padanannya. Nah, maka lawannya adalah normal.
Oke, nomor 14 Bapak Ibu, di sini ada kata plural. Nah, plural ini dalam kelas-kelas bahasa ini selalu menunjuk kata majemuk. Oke, atau istilahnya adalah jama. Nah, ini ada majemuk. Ini adalah sinonimnya. Sehingga lawannya udah pasti tunggal. Nah, di sini sudah ada kata satu. Kalau untuk sama dan beda ini kan jelas salah. Ada kata satu, kenapa ini disebutkan supaya Bapak Ibu bingung. Satu atau tunggal? Nah, satu itu kan lebih ke sebuah nama bilangan begitu. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada negatif satu, begitu nggih. Ada negatif dua dan seterusnya. Sehingga yang paling tepat adalah tunggal daripada satu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 15. Nah, triknya bagaimana? Sama kayak tadi, makar. Akan tetapi Bapak Ibu ini istilah makar kan sering kita dengar lewat media-media cetak, media elektronik seperti itu. Oke, kita cari ya untuk kata-kata yang artinya sama dalam opsi. Pemberontakan, itu kan pembohongan, itu kan sebuah bayangan, itu kan sebuah tipuan. Nah, ini kan sama. Frekuensinya sama, artinya sama begitu. Nah, maka ini kita asumsikan sebagai sinonim dari makar. Sehingga yang paling beda siapa? Ya jujur, itulah antonimnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali nomor 16. Nah, ini sudah masuk di verbal bagian analogi. Dalam proses analogi, trik yang harus Bapak Ibu gunakan adalah yang pertama, silakan Bapak Ibu hubungkan arti dari deret analoginya itu. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu dalam menghubungkan arti itu bisa menggunakan sifat, menggunakan benda, bisa menggunakan sinonim, kemudian bisa menggunakan antonim. Oke. Tetapi ingat, trik nomor 2 ini harus menyeluruh digunakan, jangan sepihak, jangan pakai antonim saja, jangan pakai sinonim saja, tapi semuanya kalau memang itu memungkinkan sifat dipakai, antonim dipakai, lah itu akan lebih real, lebih bagus untuk menemukan opsi yang tepat. Oke, Bapak Ibu, coba kita tengok nggih untuk nomor 16. Siang dan malam. Nah, ini seolah-olah kalau Bapak Ibu berpikirnya adalah sepihak, pasti akan pakai istilah antonim atau bertolak belakang istilahnya begitu. Bertolak belakang. Tetapi Bapak Ibu perlu cek opsi jawaban. Kalau bertolak belakang otomatis A misalkan. Tetapi ada opsi jawaban putih kerul. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pikirkan 2 kali begitu. Oke, di sini akan saya analisis begini. Siang dan malam ini adalah sebuah kondisi. Oke, kondisi. Siang malam berarti ada kondisi pagi, ada kondisi sore, ada kondisi senja. Maka kalau saya pakai antonim dan bertolak belakang tentunya ini kurang tepat. Oke, maka saya pakai apa? Saya akan pakai sebuah kondisi atau sifat. Siang ini kan ada hubungan dengan cerah. Cerah itu hubungannya apa? Ya putih gitu. Nah, kalau malam hubungannya dengan apa? Gelap. Gelap itu hubungannya dengan apa? Keruh Bapak Ibu. Nah, ini kan ada jawaban E, maka hati-hati, jangan langsung asal memilih. Oke, maka opsi yang tepat adalah E. Nah, analisis yang kedua, siang dan malam, ini kalau kita identikan dengan antonim, berarti kan siang dahulu baru malam. Artinya opsi A ini seharusnya adalah dekat dulu baru jauh, seperti itu. Jadi bukan jauh dulu baru dekat. Artinya Bapak Ibu dalam proses menganalisisnya harus hati-hati, gunakan secara utuh sifatnya, bendanya, sinonimnya, antonimnya. Jangan secara sepihak. Oke, ini yang kedua, analoginya sama-sama ditanya di kiri. Ini ada gurun dan ada hutan. Oke, maka Bapak Ibu cek karakteristik atau sifatnya. Karakteristiknya apa? Gurun itu kan lebih ke banyak pasir. Hutan itu kan banyak pohon begitu. Oke, saya ambil contoh nih misalkan air dan kayu. Gurun air ada sih gitu ya, tapi kan tidak spesifik begitu. Hutan kayu kan tidak hanya ada kayu, ada hal-hal lain, ada misalkan buah begitu nggih, maka opsi E enggak cocok. Nah, begitulah proses analisisnya Bapak Ibu. Baik, nomor 18 di sini juga masih analogi, ada buas, harimau, titik-titik kelinci sama-sama. Ini yang ditanyakan satu. Kita gunakan yang tadi, harimau itu benda, nah, kelinci ini juga benda. Oke, maka buas ini adalah sifat,
Maka otomatis sebelahnya kelinci kita akan pilih yang sifat. Sifat yang mana? Lucu, gesit, zina. Ini kan sebuah sifat lah seolah-olah dianalogikan. Nah, maka kita bisa menggunakan tadi harus menyeluruh. Ada sifat dan ada antonim. Buas lawannya siapa Bapak Ibu? Jina, begitu. Nah, ada nggak trik lain? Ada, tentunya kita menggunakan sebuah kalimat. Harimau itu kan sifatnya buas. Kelinci tentunya sifatnya adalah jina. Nah, jadi kita menggunakan trik tadi secara utuh, jangan satu-satu, jangan sepihak. Oke, nomor 19 Bapak Ibu. Pesawat udara dan pilot. Kalau 3 analogi ini lebih enak. Oke, Bapak Ibu langsung aja dibuatkan menjadi kalimat begitu. Oke, kalimatnya bebas. Kalau saya dari kanan nih, pilot itu ada di dalam pesawat, pesawat itu melewati udara. Masinis ada di kereta, kereta melewati rel. Oke, otomatis yang B. Ada nggak contoh, kita ambil contoh yang D. Kuda di delman. Oke, delman itu kusir. Kan kurang tepat ini kalau dibuatkan menjadi kalimat. Tidak sealur dengan pertanyaan. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 20. Ini analogi terakhir sebelum ke soal numerasi begitu ya. Nah, ini subtropis sama cemara. Nah, ini subtropis kita akan berpikir juga sifat atau karakteristik Bapak Ibu. Nah, karakteristiknya apa? Subtropis itu kan ada iklim yang disebut dengan tropis. Oh, berarti ini adalah jenis-jenis iklim. Cemara, ada nggak pohon-pohon lain selain cemara? Ada pohon jati, kemudian ada pohon apa lagi, dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu jenis pohon. Oke, maka opsi yang tepat adalah A. Kenapa nggak milih C ini misal? Subtropis Indonesia, apakah subtropis hanya ada di Indonesia? Kan begitu, kan jadi pertanyaan. Cemara, cemara itu adalah pohon. Nah, ini yang pohon yang betul, yang Indonesianya ini yang salah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 21. Nah, 21 ini sudah masuk di logika deret atau penalaran kuantitatif. Di deret ini Bapak Ibu, triknya adalah silahkan Bapak Ibu cek dulu untuk bagian pangkat. Ada nggak pangkat di soal? Setelah pangkat coba cek akar. Ini yang paling riskan. Jadi harus cek itu dulu. Kalau nomor 1 nggak ada, silakan Bapak Ibu pakai fungsi yang disebut dengan kelipatan. Kelipatan ini Bapak Ibu bisa gunakan kali, bagi, kurang, tambah, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan istilah loncat Bapak Ibu. Nah, loncat itu dari 64 ke 6 atau 64 ke 1. Itulah yang disebut dengan istilah loncat. Oke. Bapak Ibu, ini kemarin juga katanya pada saat tryout untuk lambang pecahan ini tidak nampak. Jadi soal yang benar adalah seperti ini, 1/8, 1/81, dan 1/9. Opsinya adalah begitu. Oke, kita akan coba kerjakan. Dengan trik yang pertama, cari. Apakah ada karakteristik 1? Ini yang paling riskan, cari pangkatnya dulu. Ada enggak? Ada ini Bapak Ibu, 25 sama 64. Maka monggo Bapak Ibu, setelah ketemu itu adalah sebagai kata kunci. Berarti Bapak Ibu fokus, pengerjaan soal ini harus pakai pangkat. Jangan kemana-mana. Begitu. Oke, kita langsung konversi. 25 itu berarti kita jadikan aja 5 pangkat 2. Kemudian 64 itu adalah 4 pangkat 3. Kenapa 64 tidak kita jadikan 8 kuadrat? Karena di sini ada 5. Kalau kita ke 8 itu kan terlalu jauh. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu. Harus menghubungkan juga. Nah, kemudian 6 kita tinggal teruskan. 4, 5, 6. 1 berarti ini 7, 1/8 ini berarti 8. Tinggal nambahi pangkatnya. Pangkatnya ini turun nih. 3, 2, 1, 0, negatif 1. 6 pangkat 1, 6, 7 pangkat 0, 1, 8 pangkat negatif 1 adalah 1/8. Sehingga yang di ujung sini adalah 9 pangkat negatif 2. 9 pangkat negatif 2 itu kalau dijadikan pangkat positif adalah 1/9 kuadrat. Akan berubah posisi dari kondisi awalnya. 1/9 kuadrat itu setara dengan 1/8 1. Oke, artinya adalah jawabannya A gitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan nomor 22. Oke, cari trik yang pertama, yang paling riskan. Ada nggak pangkatnya? Ada ini 49. Ada nih 64. Oke, setelah ketemu itu coba Bapak Ibu langsung dikonversi. 49 itu kan udah pasti 7 kuadrat. Nah, angka kecil kan? 64, 4 pangkat 3. Oke, ada yang lebih mudah? Ini 125.
5 pangkat 3. Nah, untuk yang 128 dan 243, jika Bapak Ibu tidak tahu, silakan dibuatkan dengan cara faktorisasi prima. Oke, kita bagi dengan angka 2, yaitu 64 dan seterusnya. Jadi kalau dibagi 2 tidak bisa, nanti naik dibagi 3. Nanti naik dibagi 4 bisa enggak, nanti naik dibagi 5 bisa enggak, dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu, 128 itu adalah 2 pangkat 7. Jika ketemu seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung main hitung. Coba cek deretnya, ada enggak angka yang unik. Nah, ini kan unik ini. 2 pangkat 7 dengan 7 pangkat 2. Hanya dibalik posisi pangkat dan bilangan dasarnya. Oke, maka 243 dengan cara cepat, dia akan dibalik dengan sebelahnya. 3 pangkat 5. Begitu. Sehingga setelah 64 ini siapa? Ya ini kan ada 4 pangkat 3, tinggal dibalik. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu siapa? 81. Sehingga opsi yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan nomor 23, Bapak Ibu. Oke. Di sini ada enggak angka pangkat? Oke, yang paling riskan. Ada 1. Jadi kalau pangkatnya itu hanya ada 1, maka Bapak Ibu abaikan. Jadi minimal harus ada 2 angka pangkat atau akar, yang itu yang jadi titik utama. Kalau tidak ada, abaikan. Terus bagaimana ya Ibu Bapak masuk ke trik yang kedua. Trik kedua tadi apa? Pakai kelipatan. Oke, kelipatannya kita pakai apa? Pakai yang mudah saja. Kita cek. Kalau dari 2 sampai 82 itu kan angkanya semakin naik Bapak Ibu nggih. Maka silakan nanti pakai kelipatan. Kelipatannya pakai apa kalau semakin naik? Berarti ada 2, pakai kali dan tambah. Nah, gunakan itu. Yang nyaman yang mana? Saya akan pakai tambah dengan alasan kalau 4 ke 10 kan ini kan kalau dipakai kali kan dia akan kombinasi. Kali berapa coba? Kan kali 2 nambah 2 toh. Nah, maka kan enggak kurang bagus. Nah, maka kita pakai nambah saja. Oke, kita akan tuliskan di sini nggih Bapak Ibu, 2 ke 4 itu nambah 2, ini nambah 6, ini nambah 18, ini nambah 54. Oke, berikutnya nih nambah berapa? Nah, setelah itu Bapak Ibu turunkan lagi angka-angka ini, cek karakteristiknya. 2 ke 6 itu kali berapa? Kan kali 3. Nah, ini saya menggunakan kali lebih enak. Nah, ini juga kali 3. Ini juga kali 3. Berikutnya pun ini kali 3. 54 kali 3 berapa coba Bapak Ibu? 162. Maka deret berikutnya adalah tinggal ditambahkan antara 82 dengan 1662. Kita tambahkan hasilnya adalah 244. Sehingga opsi yang tepat adalah C. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 24. Ya, ini deret huruf. Oke. Bagaimana trik untuk mengerjakan deret huruf? Oke, trik yang pertama. Silahkan Bapak Ibu cari lanjutan. Ada atau tidak lanjutan atau hubungan? Hubungan ya, huruf. 5 menit lagi ya. Oh, J Ibu. J. Hubungan huruf, cari lanjutan atau hubungan huruf dari tiap opsi begitu. Oke. Oke, cari ada atau tidak. Nah, coba kita cek. Ada ini. Ada AB, ada AB, ada AB. Maka di sini sudah pasti AB. Nah, berikutnya di sini gimana? AB juga. Maka berikutnya Bapak Ibu silahkan cari. Ini ada A, ada E, ada I. Nah, A ke E itu selangnya berapa? Kan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Maka di sini M, N, O, P, G. Maka yang tepat adalah ABM dan ABG. Berikutnya dengan trik yang sama Bapak Ibu, ini mohon maaf karena waktunya tadi sudah dibilangin bahwa Ibu moderator hampir selesai. Oke, ini ada QR, ST, UV, WX, YZ. Maka sebelum QR ini kan lanjutan O, OP. Sebelum OP adalah M, MN. Maka di sini ada T, U, V, W, X, di sini Y dan di sini Z. Maka MN, Z dan O, OPJ. Bapak Ibu kita lanjutkan kembali nomor 26. Nah ini bagaimana triknya kalau ada bentuk akar sampai tak hingga. Maka triknya adalah gunakan angka dalam soal. Gunakan angka dalam soal untuk proses pengerjaan. Dah fokus di situ saja. Nggak usah kemana-mana. Saya akan menggunakan angka 28 dan min 3 ini karena dia muncul terus. Ya, maka saya akan menganalogikan. Cari ada 2 bilangan, kalau dikali hasilnya 28, dan 2 bilangan itu kalau dikurangi hasilnya adalah 3 atau min 3 sama aja. Maka siapakah bilangan itu Bapak Ibu?
Bilangan itu tentunya adalah 7 dan 4. 7 kali 4, 28. 7 kurangi 4 adalah 3. Atau 4 kurangi 7 adalah min 3. Sehingga kalau ini pertanyaannya adalah negatif, maka ambil yang terkecil, yaitu jawabannya adalah 4. Kalau soal ini saya ganti dengan positif, maka jawabannya ambil yang tertinggi, 7. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi soal nomor 27. Lah, ini juga sama. Ini kalau kita hitung, ini adalah membandingkan antara nilai Z dengan A. Lebih besar yang mana? Oke, nilai A ini kan sudah jelas 57 pangkat 87. Nilai Z-nya adalah 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Bagaimana cara mengerjakan? Ini kalau pakai kalkulator kan jelas sintak error begitu. Maka cara cepatnya tadi gunakan angka-angka yang sering muncul sebagai karakteristik. Nah, 57, 57. Nah, tulis saja 57 di sini. Nah, ambil pangkat terkecil. 5887 gitu ya. Ambil 87-nya. Oke, setelah itu Bapak Ibu cek pangkatnya. Kalau pangkatnya ini dikurangi 1, maka bilangan dasarnya akan berkurang 1, maka akan jadi 56. Inilah nilai Z-nya. Nah, kalau cara manualnya nanti pakai sifat yang disebut dengan sifat distributif. Nah, kalau pakai ini nanti akan terlalu lama, distributif. Oke, Z-nya adalah 57 pangkat 87 dikali 56, kemudian A-nya adalah 57 pangkat 87. Maka lebih besar yang mana Bapak Ibu? Tentunya adalah lebih besar yang Z daripada A. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, nomor 28. Oke, ini juga menghitung. Tentunya Bapak Ibu literasinya harus ditingkatkan. Ini kan dikali dulu, ini kan juga dikali dulu. Tetapi triknya di mana? Triknya adalah pembeda atau hal yang sama dalam soal yang dimunculkan berulang-ulang itulah kata kuncinya. Berarti ini beda sendiri. Ini sebagai kata kunci. Kalau ada bilangan negatif 2, 3 sampai 4 ini, kalau nggak ada komanya itu kita sebut bilangan bulat. Kalau dikurangi dengan 5,66 dikurangi dengan desimal, itu hasilnya udah pasti desimal. Maka kuncinya kalau ada opsi E ini pasti salah. Maka triknya bagaimana Bapak Ibu? Oke, tadi kuncinya itu kan di desimal ini, ambil 0,66 ya, kemudian genapkan menjadi angka bulat. Angka bulat terdekat 0,66 itu siapa? 1. Maka tinggal Bapak Ibu kurangi 1 dengan 0,66. Siapakah dia? 0,34. Setelah itu Bapak Ibu tinggal cari opsi jawaban yang belakangnya 34. Siapakah dia? Tentunya adalah opsi A. Bapak Ibu, nomor 29 sama dengan soal sebelum-sebelumnya, ini adalah soal cerita, ya temukan aja kata kunci dalam soal. Jadi Bapak Ibu harus latihan menemukan kata kunci, yaitu ya kata kuncinya harus ditemukan. Oke. Baik, kata kunci itu selalu ada di soal. Nah, kemudian setelah itu silakan gunakan analogi angka-angka dalam soal. Jadi angka-angka dalam soal Bapak Ibu silakan analogikan. Maksudnya bagaimana? Adalah gunakan dikalikan, entah itu ditambah, entah itu dikurang. Oke, coba ya, ini ya. Hasil kali maksimum ini sebagai kata kunci. Oke, ada 2 bilangan. Oh, anjir. Oh, Ibu. Oke, terima kasih. Akan jadi ulasan terakhir nggih untuk soal. Oh, terakhir 29. Oke, Bapak Ibu, ini soal nomor 29 terakhir. Ini disampaikan dalam soal A ditambah B itu kan 30. Hasil kali maksimumnya berapa dari nilai A dan B? Maka Bapak Ibu saya akan cukup menggunakan angka 30. Ini kita bagi 2 karena dua-dua orang nih. Nah, berapa nilainya? 15. 15 itu adalah nilai A dan nilai B. Sehingga kalau ditanya perkaliannya A kali B sama dengan 15 kali 15. Hasilnya adalah 225. Baik Bapak Ibu, tentunya ini adalah hanya sedikit yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ini terlalu tergesa-gesa karena memang berbatas waktu. Monggo Bapak Ibu diputar-putar kembali channel yang ada di YouTube PGRI Provinsi Jawa Tengah untuk pembahasan nomor 30 dan selanjutnya begitu. Dari diri pribadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Berikutnya kami berikan kepada Ibu Moderator. Ibu silahkan Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf tadi saya memanggil Mas Saifuddin, ternyata masih tidak apa Ibu. Atasnya Mas saja. Matur nuwun Mas. Terima kasih luar biasa ilmunya. Bapak Ibu sekalian, benar tayangan ulang ini bisa dilihat di channel YouTube-nya PGRI Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi tadi banyak di chat yang mengatakan kok cepat ketinggalan dan sebagainya, silahkan nanti dibuka channel YouTube.
Kesempatan kedua dengan topik manajerial dan wawancara akan saya berikan waktu kepada Ibu Prima Ningrum. Silahkan Ibu Prima. Ya, terima kasih Bu Dia. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Ya, ditambah sedikit mungkin Mbak Prima. Oh, nggih. Ya, oke. Oke, waktu 40 menit untuk Mbak Prima. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, berikut untuk tips dan trik tes manajerial dan tes wawancara. Berkaitan dengan tes manajerial, Bapak Ibu, pada dasarnya kemampuan manajerial itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita semua, Bapak Ibu. Oke, dan itu kemampuan yang bisa digunakan dalam berbagai bidang apapun. Ya, ketika merencanakan pembelajaran atau misalnya ketika Bapak Ibu sedang dalam sebuah kegiatan rapat dan sebagainya, itu bisa diterapkan di bidang apapun. Nah, berkaitan dengan tes manajerial, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kemampuan manajerial itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola diri dan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan. Mengelola diri di sini bukan berarti mengelola diri Bapak Ibu sendiri, tetapi juga mengelola diri orang lain atau rekan-rekan kerja dalam satu tim Bapak Ibu. Ya, kemudian sumber daya yang ada, mengelola sumber daya ini artinya adalah mengelola segala potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing ataupun yang dimiliki oleh rekan kerja dari tim Bapak Ibu, seperti itu, atau kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Nah, berkaitan dengan kemampuan manajemen, ada beberapa keterampilan manajemen dasar Bapak Ibu, tetapi ini kami padatkan menjadi 3 keterampilan manajemen dasar. Yang pertama adalah keterampilan konseptual, kemudian keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan teknis. Keterampilan konseptual ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengkonsep, membuat kerangka kerja, Bapak Ibu. Jadi menyusun rencana, menetapkan strategi, dan sebagainya. Kemudian keterampilan berhubungan dengan orang lain berkaitan dengan kemampuan bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi, atau menyampaikan pendapat. Seperti itu. Kemudian keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini berkaitan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan. Apa saja yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkah, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan manajemen sendiri, ada beberapa fungsi manajemen yang bisa diterapkan dan ada pada diri kita semua. Hanya memang tergantung dari apakah Bapak Ibu akan menerapkan, melatih, dan mengembangkannya. Nah, fungsi manajemen yang kami berikan, kami padatkan menjadi 4, yaitu kemampuan merencanakan yang pertama atau kemampuan planning, dengan indikator mampu menyusun dan menerapkan strategi, serta mampu mengefektifkan perencanaan. Nah, mampu menyusun di sini artinya adalah Bapak Ibu membuat sebuah kerangka yang isinya adalah hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan untuk bisa mencapai tujuan Bapak Ibu. Ya. Diusahakan untuk menyusunnya itu berdasarkan dari skala prioritas. Seperti itu, sehingga akan dapat dilaksanakan, kemudian juga bisa merancang sebuah strategi ketika rencana ini mengalami hambatan, strategi apa yang bisa saya lakukan, seperti itu. Nah, langsung pada contoh soal nomor 13, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Apa yang Anda lakukan? Nah, Bapak Ibu, kuncinya di sini adalah Anda sedang mengerjakan tugas dan 1 jam lagi harus selesai. Artinya, ketika Anda sedang mengerjakan tugas, itu artinya Bapak Ibu di sini sudah ada kemampuan merencanakan. Oh, saya ada tugas ini, berarti apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan perencanaan? Oke, saya pergi ke perpustakaan. Di sana sumber referensinya ada banyak. Atau misalnya saya mencari di internet dan sebagainya. Kemudian, ada teman Anda yang tiba-tiba menanyakan letak suatu buku. Ini di luar perencanaan Bapak Ibu. Ya bisa diasumsikan ini adalah bisa dikatakan rintangan ya, interupsi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya pekerjaan Bapak Ibu selesai dan sesuai dengan rencana? Jawaban yang tepat adalah menyuruhnya atau memintanya untuk bertanya ke petugas perpustakaan.
ini bisa dikatakan jawaban ini termasuk dari salah satu strategi. Strategi melihat dari situasi yang sedang dialami. Asumsinya adalah menyuruhnya bertanya ke petugas perpustakaan itu adalah langkah yang tepat. Karena Bapak Ibu pada dasarnya tidak mengetahui buku apa yang dimaksud, kemudian memang betul-betul tidak mengetahui letak bukunya. Nah, yang lebih paham siapa? Ketika Bapak Ibu menyuruhnya untuk bertanya ke petugas perpustakaan, itu sudah termasuk strategi yang tepat. Sehingga kemampuan merencanakan Bapak Ibu akan bisa terrealisasikan dan pekerjaan bisa selesai. Oke. Kemudian kemampuan yang kedua, Bapak Ibu, kemampuan mengorganisasikan atau organizing dengan indikator mampu melakukan pengelompokan, membagi tanggung jawab dan mampu mengelola individu. Nah, pengelompokan yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu bisa dikatakan Bapak Ibu melakukan pemetaan, apa yang dipetakan, apa yang dikelompokkan, potensi-potensi yang dimiliki Bapak Ibu, kemampuan-kemampuan, kemudian kompetensi apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu dikelompokkan. Begitu juga dengan individu dari teman-teman satu tim dalam kelompok Bapak Ibu. Jadi mengelompokkan misalnya anggota A, oh ini memiliki potensi seperti ini. Anggota B, oh yang bisa dia lakukan adalah seperti ini. Sehingga ketika bekerja sama itu tanggung jawab yang yang diberikan itu sudah sesuai dengan porsinya, dengan potensinya dan sebagainya. Nah, langsung pada contoh soal nomor 19, Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain. Apa yang Anda lakukan? Jawaban yang tepat adalah E, melakukan pendekatan personal. Saya sambung dulu dengan contoh soal nomor 21. Kelompok Anda sedang mendapatkan tugas dan mengalami hambatan untuk mengerjakannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? Secara global, secara umum Bapak Ibu, nomor 19 dengan soal nomor 21 itu pada dasarnya satu tipe. Kenapa satu tipe? Cluenya adalah di sini, hambatan. Dan kemudian kurang kompak, itu adalah sama-sama sebuah permasalahan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan itu agar kelompok Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas ini dapat tetap berjalan. Nah, ketika di soal nomor 19 jawabannya melakukan pendekatan personal untuk bisa masing-masing anggota saling memahami, itu artinya ketika Bapak Ibu melakukan pendekatan personal untuk mengetahui, oh ada masalah apa toh? Oh ternyata masalahnya di sini. Nah di sini ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? Di sini ini sebenarnya pekerjaannya seperti apa? Nah itu artinya Bapak Ibu di sini sudah memunculkan kemampuan mengorganisasikan. Ketika bisa memahami masing-masing tugas, potensi dari setiap anggota individu, kemudian dicari keterkaitannya, dicari letak permasalahan kurang kompaknya, dan menemukan solusi, kemudian kelompok itu tetap bisa bekerja sama, itu artinya Bapak Ibu sudah menerapkan kemampuan mengelola individu. Nah, kemudian untuk yang di nomor 21, contoh soal nomor 21, mengajak kelompok berdiskusi, di sini juga sudah menerapkan kemampuan mengorganisasikan. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajak berdiskusi, itu berarti menelusuri hambatan ini terjadinya di mana, munculnya di mana. Oh, munculnya di sini. Oh, munculnya di tanggung jawab ini. Kenapa bisa muncul hambatan? Nah, ketika mengajak berdiskusi ini, supaya bisa dicarikan alternatif solusinya dan tetap berjalan pekerjaan itu, nah itu Bapak Ibu sudah mampu mengelola individu-individu dalam kelompok kerja tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah kemampuan dalam pelaksanaan. Indikatornya adalah mampu mengambil keputusan dan mampu menjalin komunikasi. Nah, pada contoh soal nomor 10, saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya seperti apa? Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, kuncinya adalah Bapak Ibu di sini sebagai ketua tim.
Nah, ketua tim, kalau untuk pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah dimusyawarahkan dengan anggota kelompok. Ini yang sudah memenuhi kriteria kemampuan dalam mengambil keputusan dan menjalin komunikasi. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu sebagai ketua kelompok itu memiliki kewenangan untuk mengajak berdiskusi, untuk mengumpulkan semua anggota kerja, semua anggota dalam satu tim itu, kemudian mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap permasalahan ini. Itu wewenang sebagai ketua kelompok. Nah, kenapa jawabannya tidak yang lain? Ya, misalnya, mohon maaf ini, ya, kebablasan. Nah, misalnya, Bapak Ibu kalau menjawab A, menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Bapak Ibu, kalau secara sekilas ini bisa dikatakan berani mengambil keputusan, tetapi keputusan yang kurang tepat atau bisa dikatakan keputusan yang sifatnya impulsif. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu masih belum memiliki solusinya, tetapi langsung secara impulsif menelpon. Nah, kemudian yang pasti yang B dengan C juga tidak menjadi sebuah solusi. Nah, kemudian yang D, lapor kepada atasan dan minta arahan. Nah, kata kunci ketua tim di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lapor ke atasan terhadap masalah yang terjadi, nah fungsinya Bapak Ibu sebagai ketua tim tidak ada, Bapak Ibu. Nah, itu artinya tidak mampu memunculkan atau menerapkan kemampuan dalam pelaksanaan atau teknisnya. Bapak Ibu justru malah terlihat tidak mampu mengambil keputusan dan justru malah tidak mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi, ya. Sehingga untuk contoh soal nomor 10 ini jawaban A sampai dengan D kurang tepat. Nah, kemudian contoh soal nomor 16. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya seharusnya, nah, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, ini asumsinya adalah tugas itu langsung diberikan direct kepada saya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah ya saya harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Keputusan apa? Ya keputusan saya menerima tugas tersebut. Apapun resikonya, karena asumsinya itu sudah langsung direct diberikan kepada saya. Seperti itu. Nah, untuk yang misalnya jawaban A, B, C, dan D, itu jelas pasti misalnya, contoh yang E, tidak berani mengambil keputusan sendiri meskipun tugas tersebut tanggung jawab saya. Nah, ini artinya tidak menunjukkan kemampuan manajerial. Tidak mampu menunjukkan kemampuan dalam pelaksanaan di lapangannya. Artinya ini membutuhkan membutuhkan dukungan orang lain. Nah, itu maka tidak tepat. Kemudian kemampuan yang keempat, kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator mampu mengelola dan mampu mengendalikan jalannya operasional. Nah, langsung pada contoh soal nomor 2. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting dan tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik, bagaimana sikap Anda? Nah, berkaitan dengan contoh soal ini Bapak Ibu, untuk bisa sesuai dengan kriteria yang keempat, ya. Soal ini coba dipahami Bapak Ibu, asumsinya adalah di sini Bapak Ibu sebagai anggota pelaksana, bukan sebagai ketua atau pimpinan, sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap kejanggalan ini. Nah, maka supaya operasional pekerjaan itu tetap berjalan dan kejanggalan ini tidak terjadi, kejanggalan ini bisa diatasi dan bocor ini tidak terjadi, maka jawaban yang tepat adalah
melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Jadi tidak menunda. Ketika sudah menemukan kejanggalan, langsung melaporkan kepada atasan. Sehingga tindakan itu setidaknya menunjukkan bahwa Bapak Ibu masih bisa mengendalikan jalannya operasional terhadap pekerjaan Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, kemudian contoh soal nomor 20. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk menggerakkan program-program yang sesuai dengan keinginan Anda adalah, jawaban yang tepat adalah C, Bapak Ibu memberikan contoh. Kenapa? Karena memberikan contoh ini bisa dikatakan ada bentuk nyatanya. Ada bentuk nyatanya, ada bentuk tindakannya yang bisa langsung dilihat, langsung diterapkan, langsung dicontoh seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu mampu memberikan contoh, ini artinya Bapak Ibu bisa menerapkan kemampuan mengendalikan operasional. Ketika Bapak Ibu langsung memberikan contoh di tempat, kemudian anggota-anggota lainnya langsung mencontoh, langsung menerapkan dengan mengamati dan kemudian langsung dilaksanakan dan diterapkan, artinya kegiatan pekerjaan itu tetap bisa berjalan untuk mencapai tujuan, berjalan searah. Seperti itu. Nah, itu artinya kemampuan mengendalikan operasionalnya sudah muncul. Nah, kenapa bukan yang D? Meskipun secara sekilas jawabannya hampir mirip, J. Nah, menjadi panutan di sini, kalau ditelusuri lebih dalam, menjadi panutan ini masih dalam ranah gambaran kognitif yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Belum ada bentuk nyatanya. J, bisa ada kemungkinan yang kita laksanakan berbeda. Karena image yang kita miliki berbeda antara masing-masing individu dengan anggota yang lain. Maka menjadi panutan ini belum tepat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu berkaitan dengan tes manajerial, Bapak Ibu. Artinya ini bisa dilatih untuk kemampuan manajerial. Bisa dilatih, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas Bapak Ibu. Ketika itu sering dilatih, sering diterapkan, setidaknya dalam situasi apapun yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu akan bisa mengambil langkah yang tepat, mengambil keputusan yang tepat. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan tes wawancara. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan tes wawancara, pada dasarnya wawancara itu dilakukan setelah Bapak Ibu berhasil lolos di tahap-tahap sebelumnya. Ya, mungkin 1 atau 2 tahap atau 3 tahap. Baru setelah itu tes wawancara dilakukan. Nah, berkaitan dengan tes wawancara, ini sifatnya konfirmasi Bapak Ibu. Apa yang dikonfirmasi? Yang dikonfirmasi adalah informasi diri, aktivitas kehidupan personal dari Bapak Ibu masing-masing. Kemudian potensi apapun yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kemudian kompetensi apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu miliki. Serta kepribadian yang menunjukkan diri Bapak Ibu seutuhnya. Itu berkaitan dengan tes wawancara. Nah, kunci utama supaya Bapak Ibu bisa melewati tes wawancara, yang pertama adalah ketika berhadapan dengan pewawancara, Bapak Ibu kenali diri Bapak Ibu dulu sebelumnya. Menggali diri Bapak Ibu, kelebihan saya apa toh? Misalnya, kelebihannya ini dan sebagainya. Kekurangan saya di mana? Bagaimana cara mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan? Seperti itu. Kemudian kenali kompetensi-kompetensi apa saja yang saya punya. Kompetensi apa yang sudah saya kembangkan? Misalnya itu. Kemudian potensi-potensi apa yang saya miliki, potensi apa yang terpendam dalam diri saya. Nah, kemudian kenali bagaimana sikap atau cara berpikir Bapak Ibu ketika berada dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah situasi konflik. Bagaimana cara Anda menyelesaikan konflik tersebut?
Seperti itu. Lalu nilai-nilai apa saja atau hal-hal penting apa saja yang menjadi prinsip Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kunci yang kedua adalah kenali formasi dari tempat yang Bapak Ibu inginkan. Apa yang perlu dikenali, tupoksinya, kemudian aturan-aturannya, atau misalnya job desk-nya, seperti itu. Kemudian kenali resiko-resikonya, resiko dari formasi yang Bapak Ibu inginkan. Dan kemudian kira-kira kalau saya berada dalam formasi ini, tantangan-tantangan apa saja sih yang sekiranya muncul? Nah, di situ Bapak Ibu kenali seperti itu. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan jawaban dalam wawancara, komunikasikan jawaban itu secara lugas, tegas, dan apa adanya Bapak Ibu, secara nyata, secara berurutan, dan sistematis. Itu setidaknya menjadi dasar dalam memberikan jawaban ketika wawancara. Nah, ini beberapa gambaran aspek ya tuntutan yang kami pilih sekiranya yang bisa sesuai dengan formasi guru, misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa aspek yang bisa Bapak Ibu gali lebih dalam secara personal, secara pribadi. Nah, beberapa aspek ini yang misalnya saya ambil contoh yang biasanya akan ditanyakan. Oke, ketika Bapak Ibu menjadi guru dan berhadapan dengan masalah orang tua yang komplain dan sebagainya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan itu berkaitan dengan misalnya aspek pelayanan publik, bisa juga untuk mengungkapkan kemampuan komunikasi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan orang tua yang komplain? Misalnya seperti itu. Nah, beberapa aspek ini biasanya akan bisa digunakan sebagai karakteristik untuk diungkapkan dalam satu pertanyaan sekaligus. Sehingga kadang pertanyaannya itu bisa berupa sebuah kasus Bapak Ibu dan jawabannya bukan hanya sekedar ya atau tidak, tetapi berupa deskripsi. Deskripsi yang harus Bapak Ibu sampaikan, kira-kira apakah ada aspek-aspeknya yang bisa Bapak Ibu ungkapkan dan sebagainya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan itu sifatnya mengkonfirmasi dari jawaban Bapak Ibu sebelumnya. Maka trik yang lainnya adalah usahakan Bapak Ibu memberi jawaban itu konsisten. Ketika Bapak Ibu sudah menjawab itu secara berurutan, secara sistematis dan konsisten, saya yakin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu akan dengan mudah memberikan jawabannya. Sehingga dengan demikian akan bisa menggambarkan cara berpikir dan cara bersikap dari Bapak Ibu di hadapan pewawancara. Ini beberapa contoh pertanyaan yang mungkin nanti bisa dilatih sendiri, diterapkan. Selama ini Anda telah menerapkan suatu praktek, baik di masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, seperti tadi, biasanya yang diberikan berupa pertanyaan adalah ceritakan. Ceritakan. Sehingga jawabannya bukan ya atau tidak Bapak Ibu, tetapi berupa deskripsi jawaban dari berbagai aspek, dari pengalaman yang Bapak Ibu sudah miliki dan sebagainya, seperti itu. Nah, trik menjawabnya selain tadi Bapak Ibu menjawab itu secara lugas, nyata, sistematis dan berurutan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin memberikan contoh dari pertanyaan tersebut, misalnya uraikan jawaban itu satu persatu, Bapak Ibu. Ketika ada contoh, misalnya ada beberapa contoh, ambil satu contoh dulu. Nah, uraikan satu contoh itu secara berurutan. Apa yang dilakukan dari pengalaman yang dicontohkan Bapak Ibu? Kemudian bagaimana prosesnya? Misalnya ketika Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi yang konflik, kemudian tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam situasi tersebut.
Seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut, Bapak Ibu? Apakah ada langkah-langkah nyatanya atau apa langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan dan terapkan? Seperti itu. Yang pasti perlu diingat, biasanya akan tergoda untuk menjawab sekaligus Bapak Ibu. Nah, ini kembali lagi usahakan menjawabnya secara berurutan. Kemudian fokus, percaya diri dan tenang Bapak Ibu. Artinya fokus di sini usahakan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Oh, kalau wawancara itu harus menjawabnya seperti ini dan sebagainya. Usahakan informasi-informasi tersebut itu nggih Bapak Ibu diredam supaya Bapak Ibu bisa betul-betul menjawabnya itu sesuai dengan gambaran diri Bapak Ibu seutuhnya. Seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab secara fokus, percaya diri dan sebagainya, pastinya ini triknya adalah Bapak Ibu berlatih untuk berbicara. Kalau misalnya tidak masih malu untuk berbicara di depan teman-teman, ya mulai berbicara di depan keluarga atau berbicara di depan cermin. Berlatih memberikan jawaban Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian trik selanjutnya adalah ini yang mungkin bisa menjadi dasar pentingnya ya Bapak Ibu, lepaskan jaket kebesaran Bapak Ibu. Dalam artian adalah lepaskan bahwa Bapak Ibu itu istri atau suaminya siapa, putra-putrinya siapa, memiliki jabatan apa, memiliki relasi dengan siapa, dan sebagainya. Lepaskan itu semua Bapak Ibu. Jadilah diri Bapak Ibu seutuhnya. Karena pada dasarnya itu adalah kekuatan yang paling besar untuk bisa Bapak Ibu tampil percaya diri, dan saya yakin akan bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab, melewati tes wawancara dengan lancar begitu. Nah, ini beberapa contoh pertanyaan juga, nanti bisa dilatih sendiri Bapak Ibu sehingga memberikan jawabannya itu Bapak Ibu akan bisa, oh yang ini kurang tepat memberikan jawabannya, oh ini caranya begini, oh ternyata kalau ada permasalahan ini seperti ini, harus seperti ini. Nah, itu silakan bisa dilatih sendiri. Demikian trik dan tips dari saya. Mohon maaf bila menjelaskannya terlalu cepat. Seperti itu, dan harapan saya semoga ini bisa diterapkan dan berhasil bagi Bapak Ibu peserta P3K semua. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Diah. Monggo. Terima kasih Ibu Prima Ningrum, psikolog, dan materi ketiga akan diberikan oleh Bapak Ismail dalam socio-cultural. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Diah. Untuk suara saya bisa terdengar ya Bu? Ya, alhamdulillah iya terdengar Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Prima Bu Prima, Pak Saifuddin. Dan selamat pagi semuanya Ibu Bapak panitia dari PGRI Jawa Tengah. Sekarang untuk giliran saya, sosiokultural, socio-cultural. Selamat pagi juga, tidak lupa menyapa dari peserta bimbingan ini, teman-teman dari Cilacap. Apa kabar Cilacap semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dan kelancaran khususnya untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini, dan tentunya sukses untuk panjenengan semuanya. Ibu Bapak peserta bimbingan, izin Bu Diah untuk share screen. Izin, monggo Pak. Sampun kelihatan ya Bu? Iya, jelas Bapak. Iya. Ibu Bapak semuanya, Bu Diah dan Pak Saifuddin, Bu Prima, saya mulai sosiokultural. Ibu Bapak peserta bimbingan, apa sih yang berkaitan dengan materi sosiokultural atau kompetensi apa yang diuji di dalam
soal-soal sosiokultural ini, karena di dalam seleksi itu nanti akan ada 20 soal sosiokultural, dan tentunya waktunya itu nampaknya tidak lebih banyak dari soal yang disediakan. Maka Bapak semua dituntut untuk bisa membaca dengan cepat, memahami soal itu, kemudian bisa memilih jawaban secara tepat. Kompetensi yang diuji dalam sosiokultural adalah Bapak itu sudah seperangkat pengetahuan, jadi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi itu kompetensi yang diuji dalam sosiokultural atau sosiokultural, berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nah, berdasarkan dari kompetensi yang diuji inilah kemudian kami mencoba kemarin untuk menerjemahkan kira-kira materi apa sih nanti yang akan keluar di dalam soal-soal sosiokultural ini, sehingga kami berusaha untuk soal-soal yang kami keluarkan dalam simulasi kemarin setidaknya bisa mendekati dari soal-soal yang kemungkinan besok akan keluar di tes P3K. Ibu Bapak peserta bimbingan, barangkali untuk penjelasan saya nanti tidak bisa begitu detail karena berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu kami sudah menyediakan link lengkap di situ berisi soal tryout kemarin, kemudian lengkap dengan pembahasannya. Jadi Bapak nanti bisa membuka link tersebut. Di situ sudah tersedia soal simulasi kemarin beserta pembahasannya secara lengkap. Untuk kali ini, dalam kesempatan ini saya nanti akan membawakannya secara umum saja berkaitan dengan konsep-konsep dasarnya dan bagaimana trik untuk menjawab soal-soal kemarin. Ibu Bapak peserta bimbingan, berdasarkan dari kompetensi yang diuji dalam sosiokultural kemarin, kemudian kami mencoba untuk membuat ruang lingkupnya, maka ruang lingkup materi sosiokultural nanti kira-kira adalah berkaitan dengan interaksi sosial, sosialisasi, masyarakat majemuk, kebudayaan, konflik dan integrasi, serta kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kalau kita melihat beberapa soal di seleksi P3K yang sudah ada, itu untuk materi mengenai kebudayaan dan masyarakat majemuk termasuk materi yang persentase keluarnya itu sangat besar. Oleh karena itu nanti dalam membahasnya, dalam mempelajarinya, Ibu Bapak peserta bimbingan nanti bisa lebih fokus lagi kepada masalah kebudayaan, konsep-konsepnya termasuk contoh-contoh yang ada di masyarakat Indonesia, kemudian berkaitan dengan kehidupan masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural. Kenapa? Karena masyarakat majemuk dan masyarakat multikultural ini adalah Indonesia banget. Ini adalah masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Ibu Bapak, pada soal kemarin, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 7, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 2, atau nomor 1 dan nomor 2, itu kemarin berkaitan dengan kebudayaan, yaitu unsur dan bentuk. Kalau kita berbicara tentang bentuk kebudayaan, Ibu Bapak, itu ada 2, yaitu kebudayaan yang berupa materi, atau benda, atau wujud, dan kebudayaan yang berupa non-materi atau imateri, atau tidak berbentuk, tidak bisa diraba. Dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita itu banyak sekali bentuk-bentuk kebudayaan yang bisa kita temui, baik yang berupa materi, benda, maupun yang berupa non-materi atau materi yang tidak berupa benda. Nah, dalam soal kemarin yang ditanyakan adalah yang tidak berupa benda. Bentuk kebudayaan yang berupa benda itu bisa disebut dengan istilah tangible, dan yang tidak berupa benda itu adalah intangible. Nah, dari soal kemarin yang ditanyakan dari yang berbentuk intangible atau yang tidak berupa benda atau non-materi, maka jawabannya adalah berkaitan dengan cerita rakyat. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak, berkaitan dengan unsur kebudayaan. Bahwa unsur kebudayaan itu memiliki 7 unsur kebudayaan yang disebut dengan 7 unsur universal kebudayaan, karena nanti kebudayaan di masyarakat manapun pasti akan terkandung unsur-unsur ini. Apa saja unsur kebudayaan itu? Itu ada sistem religi dan upacara keagamaan, ada sistem organisasi kemasyarakatan, ada sistem pengetahuan, bahasa, seni, teknologi peralatan, dan mata pencaharian. Sehingga kalau kita menemukan soal yang ditanyakan adalah unsur-unsur kebudayaan, maka kita harus memahami ke-7 unsur ini, kemudian kita bawa soal tersebut ini masuk unsur yang mana. Nah, di dalam soal yang kemarin itu yang ditanyakan adalah berkaitan dengan ritus kehidupan manusia, karena seperti yang kita ketahui bersama, di masyarakat kita banyak sekali contoh-contoh bentuk-bentuk kebudayaan yang berkaitan dengan ritus atau tradisi atau upacara keagamaan yang berkaitan dengan orang mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, kemarin yang ditanyakan adalah ritus atau tradisi bagaimana untuk merawat orang meninggal. Kemudian di berbagai masyarakat kita di seluruh Indonesia itu banyak sekali istilah-istilah yang berkaitan dengan tradisi merawat orang meninggal ini atau sebagai proses orang meninggal ini. Maka oleh karena itu, Ibu Bapak, tak mau dan tak bukan dan tak lain adalah kita harus, Ibu Bapak harus memperkaya tentang berbagai bentuk kebudayaan yang ada di Nusantara ini.
Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk nomor 3 itu berbicara tentang konflik. Itu nanti kaitannya dengan nomor 4. Kalau berbicara tentang konflik Ibu Bapak, maka tekanan utamanya adalah mengenai faktor penyebab konflik dan cara mengatasinya. Konflik sosial itu banyak sekali faktor penyebabnya, atau ada beberapa faktor penyebab konflik sosial. Bisa karena perbedaan individu, bisa karena perbedaan kepentingan, bisa perbedaan latar belakang budaya, perbedaan ideologi, suku, agama, dan ras. Tetapi Bapak yang perlu kita pahami adalah bahwa sebagian besar kasus-kasus konflik yang pernah terjadi di masyarakat Indonesia itu lebih karena disebabkan faktor ekonomi. Adanya ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yang menumbuhkan kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kebetulan kelompok masyarakat yang adanya ketimpangan sosial ini adalah terdiri dari suku yang berbeda, kebetulan juga kemudian memiliki agama yang berbeda. Nah, lantas kemudian konflik ini diseret ke arah atau ke ranah SARA tadi. Mungkin kemudian dihembuskan isu konflik antar suku, antar agama seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah bahwa sebagian besar kasus-kasus yang pernah ada di Indonesia itu lebih disebabkan karena faktor ekonomi. Dan saya ulangi lagi bahwa faktor penyebab konflik secara umum itu ada beberapa di antaranya tadi, karena perbedaan individu, kemudian perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang budaya, termasuk perbedaan ideologi, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, kemudian Ibu Bapak, karena konflik ini berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat, maka harus dicarikan cara penyelesaiannya. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Dalam konsep sosiologi Ibu Bapak, banyak sekali cara-cara yang bisa dipilih, bisa ditemukan untuk menyelesaikan konflik. Setidaknya ada 13-an cara. Kemarin di soal sudah kami tampilkan beberapa contoh cara mengatasi konflik berikut yang ditanyakannya. Kemarin di soal yang kami keluarkan ada adjudikasi, ada koersi, ada mediasi, arbitrasi, dan ada stalemate. Ibu Bapak, adjudikasi itu adalah cara menyelesaikan konflik yang melalui lembaga peradilan resmi. Jadi dibawa ke lembaga peradilan resmi negara. Misalnya ada dua bersaudara, kemudian rebutan warisan, secara keluarga nggak bisa diselesaikan, maka kemudian dibawa ke peradilan. Ini contoh dari bentuk adjudikasi. Sedangkan koersi itu adalah penyelesaian konflik dengan cara dipaksa oleh pihak yang berwenang. Kampung A, kampung B tawuran, maka oleh pihak kepolisian dipertemukan. Mau tidak mau, ini dua kampung harus berdamai misalnya. Itu adalah contoh dari cara koersi. Sedangkan mediasi dan arbitrasi, Bapak, itu ada persamaan dan perbedaannya. Kalau mediasi, baik mediasi maupun arbitrasi itu sama-sama melibatkan pihak ketiga. Ingat, pihak ketiga bukan orang ketiga. Ini ada perbedaan arti yang jelas. Mediasi dan arbitrasi itu sama-sama melibatkan pihak ketiga. Perbedaannya, kalau mediasi, pihak ketiga itu bersifat netral, hanya mempertemukan, menjembatani, kemudian penyelesaiannya pun diserahkan kembali kepada pihak yang berkonflik. Sedangkan yang arbitrasi, itu pihak ketiganya mengikat. Artinya, apapun yang diputuskan pihak ketiga ini tadi nanti akan mengikat dari pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan yang stalemate itu adalah penyelesaian konflik dengan cara berhenti sendiri karena kekuatan berimbang. Seperti Irak-Iran itu bertempur 8 tahun itu Bapak. Saling bertempur kemudian berhenti sendiri karena kekuatan berimbang. Korea Selatan, Korea Utara pun sama. Sekarang hanya perang dingin saja. Kenapa begitu? Karena dulu perang terbukanya pun sama. Saling serang akhirnya berhenti karena menganggap kemampuannya berimbang. Itu beberapa contoh cara menyelesaikan konflik. Jadi selain kelima cara yang kami tampilkan kemarin di soal nomor 4 itu masih banyak lagi cara-cara yang lain. Maka saya sarankan Bapak, perkayalah arti dari masing-masing cara ini dengan membaca sendiri, dengan googling, dengan searching seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak, tak kalah pentingnya adalah ketika berbicara tentang konflik itu berkaitan dengan integrasi. Soal di nomor 5 dan nomor 6 kemarin itu berkaitan dengan integrasi. Ibu Bapak, kalau berbicara tentang integrasi, itu nanti yang penting adalah ada faktor-faktor pendorong integrasi dan ada faktor-faktor penghambat integrasi. Integrasi itu maknanya persatuan Ibu Bapak. Lawannya adalah disintegrasi. Integrasi sosial ini atau disintegrasi sosial ini integrasi sosial yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat dan disintegrasi yang perlu kita hindari. Maka dalam kehidupan masyarakat, faktor-faktor pendorong ini yang perlu kembangkan dan faktor penghambatnya yang perlu kita hindari. Intinya Ibu Bapak, faktor pendorong integrasi adalah sesuatu yang maknanya baik, yang artinya bagus. Sedangkan faktor penghambatnya adalah intinya dalam maknanya atau sesuatu yang maknanya tidak baik. Itu.
Itu faktor pendorong dan penghambat integrasi. Kemudian ketika berbicara integrasi pula, yang perlu kita pahami adalah ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial, Ibu Bapak, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersi. Integrasi normatif dan integrasi fungsional ini yang maknanya bagus, yang baik. Integrasi normatif itu diartikan sebagai sebuah persatuan di dalam masyarakat yang berbeda-beda, itu adalah diikat dengan sebuah konsensus, sebuah aturan yang mengikat perbedaan tadi. Contohnya kalau di masyarakat Indonesia adalah adanya ikatan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity, artinya kita meskipun beraneka ragam tetap ingin satu di dalam keanekaragaman tersebut, sehingga menjadilah bangsa Indonesia atau negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang integrasi fungsional ini adalah justru kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda yang hidup bersama-sama ini adalah justru apa? Saling melengkapi, Ibu Bapak, saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Karakteristik, kekhasan, kelebihan yang dimiliki masing-masing kelompok yang berbeda-beda ini itu saling melengkapi sehingga dapat mencukupi kehidupan bersama, saling utuh, saling melengkapi. Contohnya orang Jawa memiliki kelebihan apa misalnya? Orang Bugis adalah nelayan yang handal, orang Minang adalah perantau yang tangguh begitu. Nah, dan orang Papua punya apa lagi? Orang Kalimantan punya kelebihan apa lagi? Nah, kelebihan-kelebihan ini atau kekhasan ini nanti akan saling melengkapi dalam kehidupan bersama, saling komplementer. Itu adalah integrasi fungsional. Maka integrasi yang fungsional, yang normatif inilah yang hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Sedangkan yang integrasi koersi ini adalah integrasi karena adanya tekanan dari pihak penguasa, security approach itu istilahnya. Jadi karena pendekatan keamanan. Itu Bapak mengenai kebudayaan, konflik, integrasi, dan cara mengatasinya. Kemudian satu lagi Bapak, kalau berbicara tentang kebudayaan, ada yang namanya konsep akulturasi dan asimilasi. Apa perbedaannya? Akulturasi adalah percampuran, percampuran 2 budaya atau lebih menghasilkan bentuk budaya baru, di mana budaya baru ini nanti tetap menampakkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan asal. Bentuk akulturasi di masyarakat kita itu banyak sekali Bapak, baik yang berupa benda atau wujud maupun yang berupa tidak benda atau tidak wujud. Kalau akulturasi yang berupa benda atau wujud itu contohnya banyak Ibu Bapak, yang dalam bentuk arsitektur atau bangunan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk rumah, termasuk di dalam soal makanan. Sedangkan yang tidak berupa benda atau tidak berupa wujud, contohnya adalah kepercayaan, kesenian, kemudian keyakinan atau tradisi. Oleh karena itulah Ibu Bapak, kalau di dalam sebagian masyarakat Jawa, kalau mendoakan orang meninggal itu ada kelompok masyarakat yang pakai hitungan, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu adalah bentuk akulturasi dari budaya Jawa, Hindu, kemudian Islam. Nah, sedangkan untuk akulturasi yang berupa benda atau bangunan itu banyak sekali contohnya di dalam kehidupan masyarakat kita. Kadang-kadang ada perpaduan sebuah bangunan bangunan ibadah agama tertentu, kemudian kok coraknya berbaur dengan bentuk budaya masyarakat lain. Ya, itu adalah bentuk akulturasi, termasuk makanan Ibu Bapak. Kemarin kemarin di soal nomor 7 yang ditanyakan adalah contoh akulturasi dalam bidang makanan. Ternyata makanan yang ada di masyarakat kita pun ada yang bentuk akulturasi, perpaduan dari makanan Jawa, Tionghoa, makanan Tionghoa dengan Kalimantan dan lain sebagainya. Nah, agar kita paham betul, menguasai betul bentuk-bentuk akulturasi yang ada di masyarakat kita, maka tidak mau kita harus banyak membaca tentang bentuk-bentuk akulturasi di masyarakat kita. Itu Ibu Bapak berkaitan dengan soal nomor 1 dan nomor 7. Sedangkan asimilasi Ibu Bapak, asimilasi itu adalah pembauran. Artinya apa? Masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan itu hidup bersama dalam kurun waktu yang lama, kemudian menghasilkan satu bentuk budaya baru, di mana budaya baru ini nanti tidak akan lagi menampakkan ciri-ciri masing-masing kebudayaan asal. Dalam kehidupan masyarakat kita agak sulit untuk menemukan contoh asimilasi, karena asimilasi dianggap sebagai integrasi sosial yang paling sempurna. Tapi yang paling banyak kita temukan adalah yang akulturasi. Itu Ibu Bapak pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk nomor 8 sampai dengan nomor 15. Untuk nomor 8 sampai dengan nomor 15, Ibu Bapak, itu berkaitan dengan sosialisasi interaksi sosial dan masyarakat majemuk. Kalau kita berbicara tentang sosialisasi, Ibu Bapak, itu nanti berkaitan dengan tahapnya, dengan medianya, dengan pola dan bentuknya. Untuk soal nomor 8 kemarin, Bapak, itu yang ditanyakan adalah tahap sosialisasi. Bahwa sosialisasi itu berkaitan dengan interaksi sosial. Artinya apa? Sosialisasi adalah tahapan
proses begitu yang akan dialami setiap individu agar apa? Agar memiliki sikap dan perilaku seperti yang diharapkan anggota ke kelompoknya. Itulah kenapa setiap orang dalam lingkungan baru pasti akan mengalami proses sosialisasi. Maka proses sosialisasi akan terus berlangsung sepanjang hidup manusia, sepanjang hidup kita, sepanjang hidup individu. Itulah kenapa kalau kita masuk dalam dunia kerja misalnya, itu ada tahap namanya training, tahap penyesuaian. Kalau jadi PNS pun ada masa-masa CPNS. Itu artinya apa? Kita, individu dikenalkan dengan lingkungan yang baru. Ini loh tugas, hak, dan kewajibanmu, silakan dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Nah, tahap sosialisasi itu ada 4 Ibu Bapak, yaitu preparatory stage, kemudian play stage, game stage, dan generalist other. Sehingga kalau dalam pilihan kemarin ada muncul mutual stage, itu adalah jebakan saja. Untuk preparatory stage disebut dengan masa persiapan Ibu Bapak, yaitu masa anak dalam kandungan, masa dalam bayi, begitu ya. Sehingga itulah kenapa kalau orang Jawa itu kalau ada orang mengandung itu kok banyak pantangannya, ada bullying, itu dalam kerangka ini sebenarnya. Kemudian untuk berikutnya adalah play stage. Play stage itu adalah masa meniru. Jadi anak-anak itu mulai meniru peran-peran orang-orang ada di sekelilingnya. Meniru peran begitu. Sehingga kalau anak kecil akan kita temukan anak perempuan misalnya itu bermain jual beli, ada penjualnya, ada pembelinya, itu adalah masa play stage. Pun yang putra yang laki pun sama. Ada kadang jadi polisi-polisian, ada penjahatnya jadi tentara begitu. Itu adalah masa play stage, masa meniru peran orang-orang yang di sekelilingnya, masa bermain peran. Sedangkan yang masa game state itu adalah masa remaja begitu, bisa dikatakan sebagai masa remaja. Ketika anak sudah mulai keluar dari lingkungan keluarga, bergaul dengan temannya, kemudian membentuk kelompok-kelompok sendiri, mungkin kelompok belajar, kelompok bermain, kelompok olahraga begitu. Kemudian dalam kelompoknya tersebut, individu ini tadi sudah mampu menjalankan peran dalam kelompok itu dengan baik. Sedangkan yang generalist others ini adalah tahapan orang dewasa, tahapan kita, di mana individu sudah sadar betul, sudah paham betul tentang tugas, hak, kewajiban, dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Itu 4 tahap sosialisasi: preparatory stage, play stage, game stage, dan generalist others. Kemudian Ibu Bapak, yang berikutnya adalah media sosialisasi di nomor 9. Media sosialisasi itu dikenal juga dengan lingkungan sosialisasi. Ada 5 media sosialisasi Bapak, yaitu media keluarga atau lingkungan keluarga, media sekolah atau lingkungan sekolah, dunia kerja, teman bermain atau teman sebaya, dan media massa. Masing-masing peran ini itu masing-masing media ini itu memiliki perannya masing-masing. Lingkungan keluarga memiliki peran seperti apa, lingkungan sekolah memiliki peran seperti apa, dan kemarin yang ditanyakan di soal adalah peran media sosialisasi dunia kerja. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, lingkungan keluarga itu disebut dengan media sosialisasi primer yang utama. Sedangkan yang keempat tadi, yang media sosialisasi lingkungan kerja, sekolah, teman bermain, dan media massa itu dikenal sebagai media sosialisasi sekunder. Kemudian mengenai pola interaksi, pola sosialisasi. Pola sosialisasi itu adalah kecenderungan begitu, kecenderungan sosialisasi atau bagaimana cara orang tua mendidik, mengajarkan anak-anaknya di lingkungan keluarga. Jadi pola interaksi di lingkungan keluarga itu ada 2 pola Ibu Bapak, yang disebut dengan pola represif dan pola partisipatif. Yang pola represif ini kecenderungannya adalah orang tua itu mendominasi dalam keluarga. Anak nggak terlalu didengarkan keinginannya, kemudian komunikasi terlalu berlaku satu arah, orang tua kepada anaknya. Sedangkan yang pola interaksi partisipatif ini adalah kecenderungannya Ibu Bapak, orang tua itu tidak mendominasi. Artinya anak didengarkan keinginannya, komunikasi berlaku 2 arah, dan reward and punishment pada anak itu diberikan secara berimbang. Itu mengenai pola sosialisasi di lingkungan keluarga. Ada 2 pola, represif dan partisipatif. Intinya tadi, kalau represif itu orang tua mendominasi, kalau yang partisipatif orang tua tidak terlalu mendominasi. Sedangkan untuk bentuk sosialisasi Ibu Bapak, bentuk sosialisasi itu ada 2, yaitu sosialisasi primer yang dilakukan di lingkungan keluarga dan bentuk sosialisasi sekunder yang dilakukan di luar lingkungan keluarga yang meliputi 4 lingkungan tadi, yaitu sekolah, teman bermain atau teman sebaya, lingkungan kerja, dan media massa. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk nomor 12, 13, 14, dan 15 itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat majemuk atau kehidupan masyarakat multikultural. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural, inilah kehidupan
Indonesia banget. Ini adalah masyarakat kita begitu. Maka yang perlu diperhatikan adalah Bapak, faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya adalah sikap atau paham, sikap, perilaku, paham yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk, serta sikap, paham, perilaku yang perlu dihindari dalam kehidupan masyarakat majemuk. Itu yang perlu dipahami. Dan ada satu lagi konsep tentang konfigurasi masyarakat majemuk. Oke, kita mulai dari faktor penyebabnya. Ada 3 faktor kemajemukan masyarakat Indonesia, Ibu Bapak, yaitu faktor kondisi geografis, kemudian faktor posisi silang Indonesia, dan iklim atau bisa katakan cuaca begitu. Masing-masing faktor ini nanti akan membawa dampak yang berbeda-beda. Kondisi geografis Indonesia itu nanti dampaknya apa? Menyebabkan kemajemukan suku, kemajemukan ras, kemajemukan kebudayaan, termasuk asal-usul nenek moyang kita. Itulah kenapa, meskipun kita ini sebagai satu negara Indonesia, tapi ras kita berbeda, suku kita berbeda. Kemudian kebudayaan pun berbeda. Itu dipengaruhi dengan kondisi geografis Indonesia yang bergunung-gunung, besakan lautan seperti itu. Sedangkan yang posisi silang Indonesia, yang berada atau terletak di antara 2 benua, 2 samudra, itu menyebabkan dari dulu kita itu disinggahi, didatangi oleh bangsa-bangsa lain, masyarakat lain di luar masyarakat Indonesia. Maka yang muncul apa, Ibu Bapak? Terciptalah tadi yang sudah kita bahas, akulturasi kebudayaan, percampuran budaya. Karena banyak sekali masyarakat pendatang itu lambat laun tanpa disengaja, termasuk penjajah itu termasuk yang memengaruhi akulturasi dalam masyarakat kita, itu menghasilkan banyak sekali akulturasi kebudayaan di masyarakat kita. Tadi yang sudah kita singgung, baik dalam bentuk bangunan, baik dalam bentuk pakaian, rumah, kesenian, kepercayaan, keyakinan, termasuk makanan. Itu. Sedangkan yang iklim atau cuaca ini berdampak apa? Keanekaragaman atau kemultikulturalan di dalam mata pencarian masyarakat Indonesia. Karena curah hujan yang berbeda, karena kondisi tanah yang berbeda, begitu, itu nanti akan apa? Mendatangkan mata pencarian penduduk Indonesia yang berbeda-beda, terutama dalam hal pertanian, perkebunan, peternakan. Petani aja ada yang beda, petani sawah, petani ladang. Perkebunan pun sama, yang ditanam berbeda-beda, beternak pun sama. Itu tadi faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia, Ibu Bapak, yang ada 3 tadi. Kondisi geografis, posisi silang, kemudian kondisi iklim atau cuaca, termasuk kontur tanah. Nah, selanjutnya Ibu Bapak tentang paham yang perlu dikembangkan dan paham yang perlu dihindarkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Jadi begini, intinya Ibu Bapak, masyarakat majemuk ini, masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia banget, dan kita semua sudah sepakat untuk hidup di dalam kemajemukan tersebut. Oleh karena itu kita harus merawat kemajemukan ini, merawat persatuan dan kesatuan ini, merawat integrasi sosial dan menghindari terciptanya konflik yang mengarah kepada disintegrasi sosial. Maka dalam kehidupan masyarakat Bapak, yang perlu sangat diperhatikan adalah paham, sikap, perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk, paham, sikap, perilaku yang perlu dihindari dalam kehidupan masyarakat majemuk. Apa saja paham, sikap, perilaku itu? Di antaranya Ibu Bapak, kemarin ditanyakan di soal, paham yang perlu dikembangkan, sikap perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk adalah yang intinya baik-baik, yang maknanya bagus, yang dapat mengikat, menciptakan persatuan dan kesatuan. Misalnya, toleransi, sikap menghargai perbedaan, simpati, empati, inklusif atau terbuka dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, paham-paham sikap perilaku ini yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Sedangkan paham sikap perilaku yang perlu kita hindari dalam kehidupan masyarakat majemuk, di antaranya Ibu Bapak, ada yang namanya eksklusif, menutup diri. Eksklusif ini nanti akan apa? Menyebabkan sebuah kelompok nanti akan memisahkan diri dari kelompok masyarakat yang lain. Kemudian ada yang namanya primordialisme, menjunjung tinggi, menganggap yang paling baik ikatan-ikatan sosialnya bahwa sejak lahir. Bisa ikatan daerahnya, bisa ikatan sukunya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada yang namanya etnosentrisme, yaitu memandang baik buruk kebudayaan kelompok masyarakat lain atas dasar ukuran budaya sendiri. Sehingga nanti kita akan menganggap bahwa budaya sendiri yang paling oke, paling hebat, paling jempolan, sedangkan budaya kelompok masyarakat itu tidak baik di bawah budaya kita. Sedangkan ada satu lagi Bapak yang perlu dihindari juga adalah stereotip etnik atau stigma. Stigma yang tidak baik yang kita berikan kepada kelompok masyarakat yang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh dari paham sikap perilaku yang perlu kita hindari dalam kehidupan masyarakat majemuk. Sedangkan yang di awal saya jelaskan tadi adalah paham sikap perilaku yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, ini berkaitan dengan konfigurasi masyarakat majemuk.
konfigurasi masyarakat majemuk itu ada seperti potret gitu ya. Jadi masyarakat majemuk, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang beraneka ragam tapi hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di potret, kalau di teropong bentuknya kira-kira seperti itu, bahwa masyarakat majemuk itu memiliki 4 konfigurasi yang disebut dengan dominasi mayoritas, dominasi minoritas, fragmentasi, kemudian kompetisi seimbang. Apa artinya Ibu Bapak? Yang konfigurasi masyarakat mayoritas dominan ini adalah kelompok masyarakat yang jumlahnya besar, anggotanya banyak, itu yang mendominasi dalam kehidupan bersama. Sedangkan yang dominasi minoritas, ini kebalikannya Bapak. Justru kelompok masyarakat yang kecil itu yang mendominasi dalam kehidupan dalam bidang tertentu, boleh. Sedangkan yang fragmentasi ini adalah kelompok-kelompok masyarakat itu tadi terpisah satu sama lain begitu. Sedangkan yang kompetisi seimbang itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam masyarakat itu adalah apa? Kekuatannya sama, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang terdominasi. Itu kalau berbicara tentang konfigurasi masyarakat majemuk. Ada dominasi mayoritas, ada atau mayoritas dominan, ada minoritas dominan atau dominasi minoritas, ada kompetisi seimbang, ada fragmentasi. Itu Ibu Bapak pembahasan untuk nomor 8 sampai dengan nomor 15 berkaitan dengan sosialisasi, berkaitan dengan interaksi, berkaitan dengan masyarakat majemuk. Nah, selanjutnya Ibu Bapak untuk soal nomor berikutnya ada nomor 16 sampai dengan nomor 20. Untuk nomor 16, Ibu Bapak, 17 dan 18 itu berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi begini Bapak, kenapa ada materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yang coba kami angkat di dalam simulasi kemarin, ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Bahwa pembangunan di Indonesia ini, terutama setelah era otonomi daerah, itu kan dikembangkan, dilaksanakan. Sewu Pak Ismail. Nggih? Mungkin Bapak bisa menayangkan soalnya mungkin. Untuk soalnya sudah di-link, Bu. Soalnya sudah di-link tadi. Nggih. Ini kok ya. Oke, monggo dilanjut Bapak. Ibu Bapak, selanjutkan untuk kearifan lokal, untuk kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, kenapa kami angkat di simulasi kemarin, ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, bahwa pembangunan yang kita laksanakan setelah otonomi daerah itu kan berbasis pada potensi daerah dengan menghormati, menghargai nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Nah, akhir-akhir ini beberapa kali kita dengar di dalam pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah yang selalu berkaitan dikatakan berdasar kearifan lokal. Itu maknanya seperti ini. Apa itu kearifan lokal Ibu Bapak? Kearifan lokal itu adalah pengetahuan atau budaya begitu yang sifatnya khas atau karakteristik gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat bersifat turun-temurun dan ini merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep kearifan lokal, Bapak, yang perlu dipahami adalah adanya unsur kearifan lokal. Ada 5 unsur kearifan lokal, Ibu Bapak, yaitu ada pengetahuan lokal, ada nilai lokal, ada hukum lokal, kepercayaan lokal, dan keterampilan lokal. Misalnya kalau orang Jawa menandai pergantian musim hujan dan kemarau itu dengan bunyi binatang yang namanya garempong gitu. Kalau garempong dia bunyi nanti akan sudah ada pergantian musim ini nanti dari musim hujan ke musim kemarau. Ini namanya pengetahuan lokal. Kemudian kalau misalnya anak-anak nelayan itu pasti dibekali dengan hidup bagaimana cara bernelayan. Kalau anak-anak di lingkungan agraris petani pasti dibekali dengan kehidupan bagaimana cara hidup sebagai seorang petani. Ini namanya keterampilan lokal dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak nanti diperkaya sendiri wawasannya tentang kearifan lokal, terutama unsurnya ini nanti, sehingga nanti kalau menemukan soal, itu tinggal dipahami soalnya, contoh soalnya seperti apa, kemudian dibawa ke unsur mana yang masuk. Kemudian satu lagi Bapak, kenapa sih dalam pembangunan itu harus berdasarkan kearifan lokal, dan bagaimanakah posisi kearifan lokal dalam era globalisasi Bapak? Era globalisasi yang sekarang sedang kita alami itu ternyata membuat dampak yang agak tidak baik, yang kurang baik bagi keberadaan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal. Dalam proses globalisasi ikut yang namanya homogenitas budaya dan hegemoni budaya. Artinya tanpa kita sadari itu lambat laun nilai-nilai lokal, kearifan lokal, budaya kita tergerus dengan budaya-budaya yang namanya yang kita anggap sebagai sebuah globalisasi. Anak-anak sekarang kita mungkin sudah nggak kenal lagi tentang permainan tradisional, yang namanya kesenian tradisional sudah mulai tergerus, yang namanya makanan-makanan tradisional pun itu sudah banyak yang anak sekarang barangkali tidak mengenalnya lewat bacaan saja, dan barangkali bentuknya pun mereka sudah tidak pernah melihat lagi, apalagi mencicipinya, akan seperti itu. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak, di dalam era globalisasi ini juga
bahwa nilai kearifan lokal itu perlu dijunjung, perlu diangkat. Kenapa? Ini berkaitan dengan potensi masyarakat setempat, dan ternyata kearifan lokal ini mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama untuk menjaga keberadaan lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak, di dalam pemberdayaan komunitas atau memberdayakan masyarakat agar lebih berdaya, akan lebih mampu meningkatkan kesejahteraannya dalam banyak sektor, itu adalah ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Jadi pemberdayaan komunitas ini lebih berkaitan dengan apa? Memberdayakan sebuah kelompok masyarakat untuk lebih berdaya, untuk lebih mampu begitu, untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam banyak hal, baik sektor ekonomi, baik pengetahuannya maupun keterampilannya. Nah, di dalam mengangkat begitu, di dalam memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat itu perlu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Ada 4 prinsip pemberdayaan komunitas yang perlu diperhatikan. Ada yang namanya kesetaraan, ada yang namanya berkelanjutan, kemudian ada namanya prinsip partisipasi dan keswadayaan. Nah, keempat prinsip ini nanti perlu diperhatikan di dalam pemberdayaan komunitas. Jika soal ini muncul, Bapak, di dalam soal, maka nanti perlu dipahami keempat prinsipnya tadi, kemudian dibawa ke dalam soalnya, ini yang pas yang mana sih, yang dimau yang mana sih, begitu. Dan selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan ini adalah bahwa di dalam pemberdayaan komunitas, setelah diberdayakan, ada proses memberdayakan itu pasti ada evaluasinya, ada evaluasi aksinya begitu. Sehingga di dalam proses evaluasi aksi pemberdayaan komunitas ini yang diperlukan adalah adanya prinsip-prinsip keterbukaan. Setidaknya ada 5 prinsip evaluasi aksi pemberdayaan komunitas yang perlu diperhatikan. Demikian Ibu Bapak peserta bimbingan yang bisa saya sampaikan, barangkali hanya garis-garis besarnya saja, tapi setidaknya saya harapkan bisa memberikan clue begitu, memberikan arahan kemana sih atau bagaimana caranya untuk menjawab soal-soal yang tampil di simulasi kemarin dan nanti di simulasi yang berikutnya. Untuk selengkapnya soal yang sudah tampil kemarin di simulasi yang pertama termasuk pembahasan secara lengkap sudah ada di link kami tersebut, maka nanti Bapak bisa membukanya secara mandiri. Dan sebagai closing atau penutup di dalam menghadapi soal-soal sosiokultural, sosiokultur adalah bagaimana Ibu Bapak tenang saja menghadapi soal, tidak usah terburu-buru, tergesa-gesa, meskipun waktunya sangat pendek, dibaca, dipahami betul, ini konsep sosiokulturalnya mau kemana, kemudian dicocoknya, dipaskan dengan soalnya dengan jawaban-jawaban yang ada. Jangan mengira-ira, oke toh iki, kira-kira ini tidak, tapi tetap dibawa ke konsep-konsep sosiologi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saya sarankan tetap mau belajar meskipun dasar-dasarnya tentang konsep-konsep sosiologi dan banyak membaca tentang berbagai budaya, tentang berbagai kebudayaan dan tradisi yang ada di masyarakat kita. Demikian bisa saya sampaikan Ibu Bapak, pastinya akan banyak kekurangannya, banyak tidak memuaskan Ibu Bapak semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu moderator. Ya, terima kasih Pak Ismail. Halo, suara saya bisa terdengar nggih? Bisa Bu, bisa. Maaf videonya tidak bisa tampil ini, nah, ini nunggu hostnya. Terima kasih Pak Ismail atas ilmunya, tentu ini akan sangat berguna untuk Bapak Ibu Guru P3K. Dan tadi ada 3 permintaan email Pak Ismail dan sudah saya share di kolom chat. Kemudian Ibu Prima ada permintaan dari peserta, apakah diizinkan materi presentasi atau PowerPoint tadi dibagikan kepada peserta. Dan untuk Pak Ismail ada di kolom QA dari Ibu Maharani itu, apakah ada materi yang mungkin bisa dibagikan kepada peserta sehingga bisa dipelajari. Saya pikir ini nanti Pak Ismail akan, dan tentu semua panelis, semua narasumber hari ini akan menjawabnya. Monggo, Pak Saifuddin sudah saya bagikan. Bu Prima, bagaimana PPT-nya nanti, apakah berkenan untuk dibagikan? Kalau dari kemarin-kemarin diminta untuk melihat link YouTube dari PGRI, Bu. Ya, betul. Sudah ada semua. Saya juga sepakat. Jadi terima kasih Bu Prima bahwa Ibu Bapak ketika akan belajar lagi maka monggo bisa mengulang materi yang disampaikan oleh 3 narasumber kali ini melalui channel YouTube PGRI Provinsi Jawa Tengah. Di kolom chat tidak ada yang sifatnya kemudian bertanya.
Kalau di Q&A terakhir juga Pak Ismail, punten link tadi di-share di sini, tapi nggak bisa di-copy katanya. Nah ini, nah, Bapak, monggo tapi sepertinya memang sudah bisa dibersani nih Bapak nanti di channel YouTube-nya PGRI. Atau Pak Ismail mau menyampaikan sesuatu? Ibu moderator, Ibu peserta bimbingan, untuk link kami tadi itu sudah lengkap berisi pembahasan soalnya termasuk PPT yang kami tayangkan itu, yang saya tayangkan tadi, itu linknya sudah dibagikan sama panitia sejak pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, Ibu Bapak. Jadi untuk link ini sudah menyebar kemana-mana seperti itu. Saudara sekali ini juga saya ulang biar Pak peserta lebih mantap, karena peserta juga sudah terwakili ada di grup besar di simulasi ini. Nanti mungkin masing-masing koordinator zona bisa diminta informasinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.56, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Saifuddin, Bu Prima, dan Pak Ismail. Semoga Tuhan membalas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan Bapak. Ilmunya berkah sekali hari ini, bisa digunakan oleh teman-teman guru yang akan mengikuti seleksi tahun ini. Dan kita akhiri, saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu sesi bimbingan kali ini, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, Bu Emma, Pak Saifuddin, Bu Prima, Bu Dian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu narasumber dan Ibu Diah moderator. Kami tutup sesi ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan semua diterima. Amin. Assalamualaikum, kami tutup. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menonton video rekaman di channel